Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid, ketemu lagi dengan Buta. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu kenampakan alam. Apa aja sih kenampakan alam? Kenampakan alam ada gunung, ada laut, dan masih banyak lagi. Ingin tahu apa aja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Yuk perhatikan video berikut ini. Kenampakan alam. Tema 1, ilmu pengetahuan sosial. Apa sih kenampakan alam? Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Jadi, kenampakan alam terjadi karena peristiwa alam, bukan dari aktivitas manusia. Pembentukannya terjadi sendiri. Yang kedua, ada kenampakan alam buatan. Kenampakan alam buatan sengaja dibuat oleh manusia, oleh aktivitas manusia, dibuat dan dibentuk sesuai kebutuhannya. Kenampakan alam dibagi dua. Yang pertama, daratan. Yang kedua, perairan. Kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama, gunung. Gunung tingginya lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Tinggi gunung sangat beragam, ada yang mencapai sampai ribuan meter. Semakin tinggi gunung, semakin rendah juga suhunya, sehingga sangat sejuk jika kita berada di gunung. Gunung terdapat 3 bagian, yang pertama puncak, yang kedua lereng, yang ketiga kaki gunung. Tanah di gunung subur karena mengandung fosfor dan silika yang berasal dari letusan gunung. Bisa kalian lihat di gambar, gunungnya ada yang cekung. Nah, gunung yang cekung tersebut puncaknya terjadi karena letusan yang sangat besar, sehingga menyebabkan perubahan bentuk gunung. Inilah kenapa disebut dataran tinggi yang termasuk ke dalam kenampakan alamiah. Yang kedua, pegunungan. Pegunungan adalah deretan gunung-gunung atau jajaran dari gunung-gunung. Sama seperti gunung, pegunungan juga terdiri dari 3 bagian. Pegunungan ada gunung yang aktif dan ada gunung yang pasif. Gunung yang aktif itu gunung yang masih berpotensi untuk meletus. Nah, karena suhunya yang sejuk dan tanah yang subur, pegunungan cocok digunakan untuk pertanian hortikultura. Apa itu hortikultura? Hortikultura adalah untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Pemandangan yang indah menyebabkan gunung dan pegunungan digunakan untuk pariwisata. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang datar antara 0 sampai 200 meter. Dataran rendah cocok digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra bisnis. Yang keempat, pantai. Pantai adalah batasan antara daratan dan lautan. Pantai terbagi 2, ada pantai landai dan pantai terjal. Pantai landai karena bentuknya yang indah digunakan untuk pariwisata. Yang kelima, ada tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke arah lautan. Berikut contoh tanjung di Indonesia. Nah, tanjung biasanya digunakan untuk pelabuhan. Nah, ini dia Tanjung Priok, Indonesia. Selanjutnya, kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama ada sungai. Sungai adalah air yang mengalir dari daratan dan berakhir di muara atau laut. Dari hulu, yaitu sumber airnya, dan ke hilir atau akhir dari aliran air tersebut.
Air sungai berasal dari sumber mata air. Ada juga air hujan atau ada juga berasal dari sumber mata air dan air hujan atau yang disebut dengan campuran. Sungai yang besar disebut batang sungai, sedangkan yang kecil disebut ranting sungai. Yang kedua, danau. Danau adalah cekungan luas pada daratan yang digenangi oleh air, biasanya air tawar. Ada dua macam danau. Yang pertama itu danau alami, terjadi karena peristiwa alam, dan danau buatan, terjadi atau dibuat karena aktivitas manusia. Yang ketiga, laut. Laut adalah sekumpulan air yang mengandung zat garam. Laut yang sangat besar disebut samudra. Ada dua macam laut. Yang pertama laut dangkal dan yang kedua laut dalam. Keempat, teluk. Teluk adalah bagian lautan yang menjorok ke daratan. Biasanya teluk digunakan sebagai tempat wisata. Kemudian ada rawa. Rawa adalah daerah yang tergenang oleh air di mana bagian tanahnya berlumpur. Rawa banyak terdapat di daerah yang berdekatan dengan laut atau pantai. Fungsi rawa untuk mencegah kerusakan lingkungan dan wisata. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan ya. Amati dan pilihlah salah satu kenampakan alami dan buatan yang ada di kotamu. Jadi satu kenampakan alami di kotamu dan satu kenampakan buatan yang ada di kotamu. Tuliskan minimal 4 manfaat kenampakan tersebut bagi kehidupan masyarakat sekitar. Nah, dibuat seperti kolom ini ya. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelas. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti dari video pembelajaran ini? Semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat ya bagi kehidupan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.